Negeri kita Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri yang kaya. Bangunan, perusahaan, serta individu berkembang begitu pesat. Tapi masih banyak yang belum menyadari kewajiban untuk membayar pajak. Sudahkah Anda bijak membayar pajak tepat waktu? Nantikan program Mata Media dalam 1 jam bersama Cica Jaya. Bersama pajak, atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Jangan lewatkan program Mata Media Rabu 14 Juli 2021 menghadirkan narasumber Kepala KP2KP Tembilahan Gunawan Wibisono Nugroho dan penyuluh pajak Ihsan Hadi Saputro. Hanya di Indra Radio Tembilahan. Sektor perpajakan otomatis tadi, ketika kondisi ekonomi sedang merosot seperti ini, fungsi pajak adalah fungsi salah satu fungsinya adalah fungsi regulasi ya. Ketika kondisi perekonomian merosot, maka kita tidak bisa stressing untuk menarik pajak. Artinya di sini adalah fungsi pajak sebagai relaksasi. Artinya bagaimana kita dari Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan-kebijakan yang kira-kira bisa meng-up kondisi perekonomian yang sekarang gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi lewat insentif-insentif yang diberikan. Insentif itu bukan uang yang diberikan ya, tetapi dalam bentuk kemudahan penurunan tarif, kemudian pajaknya tetap dikenakan tapi ditanggung pemerintah, dan kemudian juga bukan di stop pajaknya gitu ya, Pak, ditanggung sama. Iya betul, karena kita tetap harus bergerak, Kak Cica. Jadi 1.600 triliun, maka itu tetap harus harus dikumpulkan untuk masuk ke kas negara. Nah, pemerintah membantu dengan cara tadi mekanisme ditanggung pemerintah. Jadi pajaknya tetap dihitung seperti biasa, tetapi ketika wajib pajaknya tadi secara ketentuan memenuhi mengajukan diri untuk memperoleh insentif kemudian disetujui, maka pajaknya nanti bisa ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu Kak Cica. Terima kasih Kak Cica. Jadi boleh diinformasikan bahwa hari pajak ini keluar sebagaimana keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nomor 313 yang keluar pada tanggal 22 Desember 2017. Nah, saat itu yang menjabat sebagai Direktur Jenderal adalah Pak Robert Pakpahan, seperti itu Mbak. Jadi asal mula hari pajak ini adalah pada saat penyampaian rancangan undang-undang oleh Ketua Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Negara atau BPUPKI Rajiman Wedodiningrat, yang kemudian di mana rancangan undang-undang tersebut pertama kalinya menyebutkan kata pajak. Jadi boleh saya ceritakan sejarah dan latar belakang penetapan hari pajaknya. Jadi pada September 2017 waktu itu Arsip Nasional Republik Indonesia itu akhirnya membuka secara terbatas dokumentasi dokumen otentik BPUPKI, PPKI, jadi koleksinya Aka Prido Dikdo yang dilapas oleh Belanda waktu itu atau tentara sekutu. Jadi waktu itu ketika masuk Yogyakarta dan menangkap Bung Karno pada tahun 1946. Jadi penelusuran dokumen tersebut baru dibuka menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara yang ternyata berkaitan dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa pada sidang BPUPKI. Nah, pada saat itu pertama kali pajak disebutkan oleh yang saya sebutkan tadi oleh Bapak Rajiman Wedodiningrat dalam satu sidang panitia kecil soal keuangan dalam masa resesi BPUPKI setelah pidato terkenal Soekarno yang dibacakan pada 1 Juni 1945. Jadi Rajiman dari 5 usulannya pada butir yang keempat menyebutkan pemungutan pajak harus diatur secara hukum. Nah, pembahasan soal materi keuangan tersebut di mana tentang pajak tidak berhenti dalam sidang panitia tersebut. Sebab arsip menyebutkan ada sidang kedua yang berjalan antara 10 Juni sampai dengan 17 Juli 1945. Jadi pada 12 Juli 1945 ini ada sidang panitia kecil yang mengagendakan 3 bahasan, yaitu rapat panitia perancangan undang-undang,
rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi, serta rapat Bunkakai Pembelaan. Nah, pada rancangan undang-undang yang kedua tersebut yang disampaikan pada 17 Juli 1945 pada bab ke-7 hal keuangan pasal 23 disebutkan pada butir kedua segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, berlatar belakang sejarah tersebut, makanya pada tanggal 14 Juli 1945 itu keluar pada tahun 1945 sebagaimana latar belakang sejarah yang disebutkan tadi, gitu Mbak Cika. Oke, baik. Nah, mengenai latar belakang pajak sudah kita ketahui seperti itu ya Pak. Nah, ini tema ini loh yang menarik, bersama pajak atasi pandemi pulihkan ekonomi. Sebenarnya ada makna tersendiri nggak sih Pak dari tema yang dipilih? Iya, jadi memang tadi itu pajak fungsinya kan macam-macam ya. Iya. Selain mendanai anggaran belanja negara, kita juga ada beberapa fungsi ya, fungsi regulasi, fungsi anggaran. Nah, ini disinilah pajak berfungsi ketika pandemi ini sebagai penopang perekonomian, kan usahanya tetap berjalan, artinya tetap ada porsi pajak yang harusnya disetorkan kepada negara. Hanya pasti kan secara omset pasti akan menurun, kemudian pembayaran pajak yang dilakukan sebelum pandemi itu mungkin menjadi hal yang rutin dilakukan, tapi untuk saat ini pasti akan lebih berat terasa gitu. Nah, itu pajak di sini muncul untuk memberikan banyak insentif. Jadi insentifnya itu diberikan kepada wajib pajak lewat beberapa kebijakan ya, jika lewat PMK 9, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 khusus untuk wajib pajak, kemudian PMK 239 itu tahun 2020 itu terkait dengan belanja, terkait dengan penanganan pandemi, belanja terkait dengan kebutuhan COVID itu juga ditanggung pemerintah. Kemudian juga nanti ada PMK 21 terkait dengan pembelian rumah sampai dengan 2 miliar, kemudian ada interval lagi 2 sampai 5 miliar itu pajaknya pun ditanggung pemerintah. Kemudian ada pembelian, mungkin ini yang banyak mungkin dimanfaatkan adalah pembelian kendaraan. Kendaraan ini dalam hal ini mobil ya. Jadi pembelian mobil itu sampai dengan cc tertentu ya, ada klasifikasinya sampai dengan 1500 cc, kemudian sampai dengan 2500 cc itu 100% PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah yang selama ini ketika konsumen itu PPNBM-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada dua sisi ya. Pertama, kepada wajib pajak diberikan insentif berupa pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Tentunya dengan mengajukan ya, Kak Cica, dengan mengajukan diri, kemudian nanti disahkan, dia bisa memanfaatkan pajak ditanggung pemerintah. Kemudian sisi kedua adalah pada masyarakat umum. Masyarakat umum ini bisa saja wajib pajak sendiri atau non wajib pajak. Artinya dia sudah memiliki NPWP atau belum memiliki NPWP, atau menjadi wajib pajak yang aktif atau wajib pajak yang pasif, itu bisa memanfaatkan di PMK 21 dan PMK 31 terkait dengan pembelian rumah dan pembelian kendaraan bermotor, di mana di situ PPNBM-nya dan PPN-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Tapi harus pakai ajuan dulu ya Pak ya? Kalau untuk yang PMK 9 yang terkait wajib pajak mau memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah, itu dia mengajukan dulu. Tapi kalau untuk pembelian kendaraan, pembelian mobil ya ketika dia mengajukan, pemerintah yang membayarkan. Seperti itu. Dan untuk kegiatan apa saja yang dilakukan DJP dalam memperingati HUT pajak ini? Jadi boleh saya waktu enggak Mbak? Kata Cica. Jadi KPP Pertama Rengat berdampingan dengan KP2 KP Pembelaan, otomatis kami mengadakan talk show radio yang seperti saat ini kita laksanakan. Ini juga memang udah agendanya. Betul, udah agenda sebagai peringatan Hari Pajak. Jadi selain hari ini, kemarin juga kami udah siaran bersama Radio Gemilang FM ya Pak. Selain itu, kami juga mengadakan santunan panti asuhan yang dilaksanakan pada hari Jumat minggu lalu pada tanggal 7 Juli 2021. Jadi kami istilahnya ikut
membantulah masyarakat sekitar dalam rangka peringatan Hari Pajak ini. Kemudian yang ketiga yaitu pajak bertilawah. Jadi kami KPP Plata Merengat, KP 2KP Tembilahan, dan KP kemudian membaca sesuai dengan jusnya masing-masing. Nah, selain itu juga selain yang lokal istilahnya KPP Plata Merengat, KP 2KP Tembilahan, dan KP 2KP Teluk Kuantan, jadi kantor pusat kami jadi melibatkan dengan unit-unit yang lain juga melaksanakan talk show di media televisi, kemudian ada lomba desain game edukasi, serta lomba karya tulis mahasiswa. Nah, selain itu ada juga kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk layanan pembuatan dan perpanjangan SIM, serta layanan pembuatan dan perpanjangan paspor. Nah, ini kami sebagai panitianya lah gitu. Selain itu ada kegiatan seni dan olahraga, misalnya lomba fotografi, lomba panahan, e-sport, lomba e-sport, dan catur gitu. Itu pelaksanaannya sejak kapan sampai kapan gitu, Pak? Pelaksanaan itu sudah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu gitu, Mbak Kak Cica. Jadi kami laksanakannya bertahap karena kan dalam masa pandemi ini nggak semua bisa dilaksanakan secara langsung tatap muka gitu kan. Jadi kami melaksanakannya sebagai hari virtual, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, kami melaksanakan secara langsung meskipun dengan jumlah peserta yang sangat terbatas. Jadi dibatasi pesertanya. Betul. Ini lomba yang masih berjalan, lomba pembuatan game perpajakan ya. Mungkin bisa dicek di Instagram Direktorat Jenderal Pajak atau Instagram KP2KP Tembilahan. Jika nanti ada masyarakat atau kaula muda di Indragiri Hilir. Ini dibuka untuk umum ya, Pak? Ya, ini yang untuk beberapa lomba aja dibuka secara umum ya. Termasuk ini yang pembuatan game perpajakan. Itu syarat dan ketentuannya ada di Instagram Direktorat Jenderal Pajak atau di Instagram KP2KP Tembilahan. Memang lombanya sifatnya nasional ya. Tadi beberapa yang disebutkan oleh Pak Ihsan tadi sifatnya nasional, termasuk yang ini pembuatan game ini tadi. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, silakan aja. Syarat dan ketentuannya itu ada di Instagram Direktorat Jenderal Pajak. Batas pendaftarannya pun mungkin Iya, ya? ada di situ juga, termasuk hadiahnya apa. Kalau nggak salah itu sekitar 70 juta. 70 juta ya Total hadiahnya. Jadi 70 juta. jika ada yang berminat di desain game IT itu bisa ikut serta. Bisa langsung Instagram? Iya, di Instagram pajak titik tembilahan ya. Pajak titik tembilahan atau di pajak RI. Pajak RI itu ada di situ syaratnya. Oke, nanti kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang. Kita break dulu sesaat. Iya. Negeri kita Indonesia yang kita cintai ini adalah negeri yang kaya. Bangunan, perusahaan, serta individu membayar pajak. Sudahkah Anda bijak membayar pajak tepat waktu? Nantikan program Mata Media dalam selanjutnya bersama Cica. Pulihkan ekonomi yang melewatkan program Mata Media Rabu 14 Juli 2021 menghadirkan dan penyuluh pajak Ihsan Hadi Saputro hanya di Indra Radio Tembilahan. 1 jam bersama Cica Zakaria. Oke, baik pendengar, sudah 1 jam kebersamaan kita di bincang-bincang cerdas kita di program Mata Media pada pagi hari ini. Dan sebelum kita closing, silakan Pak Gunawan barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Kak Cica dan pendengar Indra FM. Jadi seperti tadi sudah kita bahas ya terkait dengan filosofi pajak, sampai pajak mengimbau supaya masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha, kemudian juga baik itu sudah memiliki NPWP atau belum memiliki NPWP untuk
yang belum memiliki NPWP segera untuk memiliki NPWP dan masuk ke sistem untuk membantu negara. Pahlawan yang sesungguhnya untuk saat ini adalah bukan pahlawan yang bertempur di medan pertempuran ya, Iya, iya. tapi kita berkontribusi untuk berjuang membantu negara ini lewat sektor perpajakan. Jadi kami menghimbau supaya masyarakat yang sudah berpenghasilan lebih atau mempunyai kegiatan usaha yang berjalan sangat baik dan sudah layak untuk membayar pajak, mari kita bersama-sama untuk membayar pajak ke negara, dan nanti negara akan mendistribusikan itu kepada masyarakat yang membutuhkan, karena sistem kita dibangun lewat sistem gotong royong termasuk masalah pajak ini. Itu, Pak. Silakan Pak Ihsan. Baik, jadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunawan mengenai pahlawan negara saat ini, yaitu pahlawan yang tidak berjuang di medan perang, tapi pahlawan yang bersama-sama membangun negara. Jadi jadi kita bisa menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin melalui pajak ini. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat pendengar Indra FM, jadilah masyarakat yang sadar pajak. Nah, jadi dengan kita sadar pajak, otomatis kita ikut membantu teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang kemungkinan pada saat ini masih dalam keadaan kurang mampu karena salah satu fungsi pajak yaitu pemerataan penghasilan seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik Pak Gunawan, Pak Ihsan, terima kasih sudah hadir di Radio Indra FM. Sama-sama. Dan sekali lagi selamat Hari Pajak Nasional 2021. Terima kasih. Dan warga negara yang baik adalah warga negara yang taat membayar pajak tepat waktu. Saya Jaja Jakaria pamit, tetap semangat dan sampai jumpa.